Sudah, mulai Ya, ya. mulai Pak. Jadi Pak Adi sebagai generasi pengelola Pemtoh generasi Iya, ketiga Pak. generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi memang Pemtoh ini mulai berdiri tahun 57. Didirikan oleh kakek almarhum Abdul Hamid Hasan. Pak Hasan, Abdul Hasan, Muhammad Hasan ya. Oleh kakek saya Muhammad Hasan. Makanya Pemtoh itu namanya itu, brandnya itu Pemtoh adalah singkatan dari nama beliau di ujung. Nah, perusahaan motor transport ondernemer Hasan. Nah, jadi beliau menjalankan memulai tahun 57 sampai tahun 60 perusahaan itu sempat berhenti. Tahun 64 perusahaan itu digerakkan kembali oleh orang tua saya yang namanya Abdul Hamid Hasan, dibantu oleh orang tuanya Pak Muhammad Hasan. Tapi yang aktif yang mulai semenjak itu Abdul Hamid Hasan. Gitu. Kemudian kita menjalani trayek Banda Aceh khusus ke Medan saja. Nah, kita lihat dalam perkembangan di tahun 86 kita mencoba merambah ke Jakarta. Kita merambah ke Jakarta karena memang kita melihat potensi dari Aceh atau dari Medan itu penumpang di Jakarta itu yang memakai angkutan darat itu cukup banyak, tinggi, termasuk tinggi. Dan kita juga menganggap kalau kita sudah masuk Jakarta ke ibu kota, kita untuk mengembangkan ke daerah lain lebih gampang. Dan juga menjadi sarana promosi untuk perusahaan kita. Karena kalau bukan sembarang perusahaan yang bisa nyebrang ke Pulau Jawa dan ke Jakarta. Jadi alasan itulah yang mungkin orang tua saya membuka trayek ke Jakarta, Pak Abdul Hamid Hasan. Kemudian setelah kita buka Jakarta dan tingkat penumpangnya sudah mulai stabil, kita melihat untuk bisa membuka trayek lagi ke Solo. Nah, kita tidak pilih Semarang, Solo, karena kita lihat dari Melabu atau Takengon Aceh Tengah itu banyak sekali orang Jawa yang asli dari Jawa Tengah, Solo itu yang bekerja di sana di kebun-kebun. Dan selalu kalau pulang sampai ke Medan kita transitkan ke perusahaan lain yang langsung ke Solo. Jadi dasar melihat bahwa ada penumpang yang memang ingin langsung ke Solo, kita membuka trayek Solo. Itu lebih kurang tahun 89. Dan saya juga sudah mulai terlibat di bagian pengurusan izinnya. Nah, kemudian setelah saya tamat kuliah tahun 89-90 saya pulang untuk membantu orang tua saya. Dan setelah meninggal orang tua saya ya memang saya terus yang lanjutin sampai sekarang. Nah, Pemtoh kan tidak hanya membawa penumpang, tapi juga barang. Mungkin dari Takengon atau dari Aceh Barat tadi, mereka kan juga bawa kopi atau bawa komoditas pertanian gitu ya. Betul tuh Pak ya? Betul. Tapi memang sekarang kalau kopi ada, tapi mungkin kecil ya. Lebih banyak mereka memakai truk diesel itu. Nah, tapi ada juga yang mengirim sama kita itu kalau dari Takengon itu yang paling banyak itu sebenarnya bukan kopi, cabai. Ya kan? Tapi kalau Jakarta sekarang kopi sama Bandung misalnya. Sekarang nih. Ada yang pakai bus. Karena dia sekitar 300 sampai 1 ton lah. Jadi nggak besar. Karena yang order kafe, bukan pabrik. Jadi mereka nanti order lagi. Nah, kenapa dulu Pak kakek Bapak membuat usaha transportasi ini? Pernah dengar cerita nggak latar belakang? Kakek saya sejarahnya buat transportasi, tapi saya belum pernah dengar cerita itu. Karena memang kebetulan waktu kakek saya meninggal saya juga masih kecil, jadi nggak pernah mendengar kisahnya. Kalau kisah itu harusnya di orang tua saya harusnya. Di orang tua saya yang tahu, tapi hari ini kita tanya orang tua juga udah meninggal. Ya udah 10 tahun lebih kurang, jadi memang tidak bisa kita tahu alasannya. Cuman mungkin memang dulu
di Aceh itu Pemtoh juga bukan yang pertama, bukan yang tertua. Kalau 57 itu sebelum 57 mungkin ada perusahaan-perusahaan lain. Seperti Atra, mungkin ada perusahaan juga Aceh Barat, ke Aceh Barat apa PMABS apa. Mungkin dasar itu kakek saya termotivasi, oh enak juga ini bisnis transportasi. Tetapi untuk membuka bus Aceh yang pertama sekali membuka trayek ke Pulau Jawa, Pemtoh. Ya, Pemtoh tahun 86. Ya. Nah, kita. Jadi gitu kita urus izin, ya ngurus izinnya juga mencapai sampai 1 tahun baru keluar izinnya, itu agak sulit. Nah, kita jalani trayek ke Jakarta. Nah, kalau sekarang ini gimana perkembangan moda transportasi Pemtoh ini? Memang kira-kira mungkin 5 tahun belakangan ini, sebelum yang tahun ini terasa berat sekali untuk mempertahankan. Kebetulan saya generasi ketiga, memang luar biasa, setengah mati kita mempertahankan. Karena apa? Dihantam oleh moda transportasi udara. Nah, udara itu Lion Air. Lion Air itu menjual tiket yang tarifnya memang sangat dekat dengan tarif angkutan darat. Nah, jadi seluruh kota dihidupkan itu trayek-trayek pesawat itu, bukan moda yang jauh saja seperti Jakarta, yang Medan Banda Aceh juga mereka itu cukup murah. Jadi otomatis mengganggu kinerja perusahaan transportasi kita khususnya, dan keseluruhan saya rasa mengalami. Jadi baru tahun inilah setelah ada kenaikan tarif pesawat yang naik signifikan, ya kita mulai bergerak kembali. Tidak bisa ada angin segar kata orang. Nah, Bapak menyadari tidak bahwa Pemtoh ini telah begitu besar jasanya menghubungkan Aceh dengan Jawa secara budaya dan secara ekonomi. Secara budaya kita seperti menyambungkan silaturahmi, barangkali Pemtoh ini salah satu jembatan Indonesia di masa modern. Ya kan? Zaman itu kan mungkin keadaan masih belum seperti sekarang, jalan masih. Tapi Pemtoh kemudian berpikir untuk membuka trayek ke Jawa. Memang pola pikir kita, pola pikir saya, orang tua saya itu sudah nasional. Kalau saya bilang dari beliau itu perusahaannya domisili atau beroperasi di Aceh, Medan Aceh, tapi beliau tinggalnya di Medan, memilih tinggal di Medan. Dan saya sendiri juga sekolahnya itu dari Banda Aceh pindah ke Medan, kuliahnya di Jakarta. Jadi memang pola pikir kita sudah nasional. Bagaimana kita bisa menyambung dan bisa memang mempersatukan, bisa membangkitkan bahwa Aceh itu bukan terkungkung gitu. Nah, jadi Aceh itu terbuka. Aceh bisa menerima siapa saja. Aceh bisa menjadi sarana, orang boleh masuk, orang boleh keluar. Nah, begitulah kira-kira. Baik Pak, terima kasih.